Surga itulah tempat yang luasnya itu seluas langit ya. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Rumah terakhir untuk kita. Tentu untuk kita yang beriman dan bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala berikanlah tempat itu untuk kita, yang di tempat itu tidak akan ada yang namanya lagi kesedihan dan juga kedukaan di dalamnya. Gak ada tuh sekarang istilahnya sad boy kayak galau kayak, gak ada di surga ya, gak ada. Oke, mungkin dari kita sudah tahu lah ya surga itu apa. Tapi tidak semua dari kita tahu gambaran akan surga ini. Nah, Sobat Astralizer, kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran surga ya, menurut pandangan Islam. Namun sebelumnya, saksikan dulu yang satu ini. Sebelum mulai, mohon diklik tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa share, komen, dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Tapak Astral Present. Nah, alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki keohibata lagi, obrolan hikmah bagi kita. Sekarang kita akan ngebahas masalah gambaran surga ya. Nanti dikala kita sudah melewati padang mahsyar, di skip sajalah adegan itunya ya. Kita sudah mulai mau masuk nih ke pintu surga. Itu jalanan-jalanan bro ya. Bukan sama aspal, tapi dilapisi oleh emas. Bayangkan emas-emas yang mengkilat, yang manusia selalu kelipan apabila melihat itu. Namun di surga ternyata emas itu adalah benda yang biasa-biasa saja. Jalanan dari emas, garpu, sendok, piring, gelas dari emas. Ya, itu belum masuk surga. Baru mau menuju surga. Anggaplah halamannya surga, ya. Jalan-jalannya sudah terbuat daripada emas. Nah, lalu nanti ketika kita mulai mau memasuki pintu surga, kita disambut oleh sosok yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW ya. Dan kita diberikan bekal setiap umat muslim yang masuk surga, maka Allah berikan kepadanya emas, berlian, dan pakaian yang terbuat dari sutra. Bayangkan, semua dikasih ya, emas, berlian, pakaiannya dari sutra, bukan kaos partai. Fatality. Pas partai ya. Tapi kalau misalkan dibayangin gitu ya, pas kita masuk surga, ngebayangin berjalan gitu ya, di jalan yang kita pijak itu adalah emas gitu. Terus di depan kita tuh udah ada sosok yang paling terhormat, yaitu Nabi Muhammad SAW gitu ya. Dan katanya nih ya Bang Jo, pintu surga itu juga terbuat dari emas ya. Bahkan setiap pintu pun memiliki nama. Oh iya, memiliki nama dan memiliki fungsinya tersendiri. Ini untuk golongan A, untuk golongan B, untuk golongan C, untuk golongan D, untuk golongan E, tergantung daripada besar kecilnya amal baik kita di dunia. Dan surga ini sangat luas ya. Dunia ini kecil, upilnya mungkin. Kalau dunia ini, surga ini seluas langit, bahkan mungkin bisa lebih luas daripada langit. Hanya Allah yang lebih bisa mengetahui hal seperti itu. Kita perkirakan saja surga seluas langit ya. Langit itu kan wow, luas sekali. Dan yang lebih istimewa ya, ketika nanti kita memasuki surga itu, sudah masuk ke surga, tidak hanya kita diberikan emas, berlian, dan pakaian sutra, namun kita juga diberikan sertifikat tanah. Wih, Haji, sertifikat tanah udah ada rumahnya. Rumah beserta isinya, beserta pelayan-pelayannya bro. Dan pengen tahu, rumah yang paling miskin saja di surga, yang paling brong, di surga gak ada yang miskin sih, semuanya enak. Dalam artian untuk kelas surga ya, itu yang paling kecilnya. Untuk umat Islam yang pahala yang sedikit tapi masuk surga kan, rumahnya terbuat daripada berlian. Bayangkan, berlian. Di dunia ini ada enggak orang terkaya di dunia ini yang ngebuat rumah bahannya semua dari berlian? Enggak ada. Sedangkan di surga nanti yang paling
paling rendah saja diberikan sertifikat tanah yang begitu luas beserta kebun anggur, ya, kebun kurma, beserta rumahnya yang berlian, yang sudah ada perabotannya di dalam. Bahkan gak cuman perabotan, ada pelayan, ada harimnya bidadari. Untuk kaum laki-laki, untuk kaum perempuan ada bidadara. Masya Allah, subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah, ya gak kebayang banget itu rumah di surga yang paling kecil aja itu terbuatnya dari berlian. Udah mah ada taman, ya kan, pepohonan, kurma, segala macam. Bahkan kita pun dikasih bidadara dan juga bidadari di sana. Perlu diingat, seingatan kembali, tidak hanya di sana, kita pun diberikan pelayan, abdi dalam kita yang begitu setia, yang bernama Wildan dan Gilman. Dikatakan sosok Wildan dan Gilman ini apabila dilihat, ya, secara fisik, dia bagaikan mutiara-mutiara yang berjatuhan dari langit. Saking berkilaunya, saking glowingnya, kelas pelayannya Wildan dan Gilman seperti itu. Bahkan kita pun tuannya melihat dia seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Begitupun dengan Wildan dan Gilman melihat tuannya, ya, kita yang masuk surga, lebih glowing daripada dia menurut dia. Nah, apa yang membuat kita lebih glowing daripada bidadara dan bidadari ini? Amal baik kita sendiri selama di dunia. Dan bro, lebih canggihnya di surga, dikatakan apa yang dipikirkan di dalam kepala, apa yang diinginkan di kepala, di depan mata sudah ada. Amazingnya, Grab, GoFood, lewat, cepat sekali transfernya. Aduh, saya ingin makan. Itu baru aja sebelum beres ngomong, sudah ada. Nah, kalau kita berbicara tentang surga, harus didasari atas dasar iman. Ya, kalau orang yang gak punya iman akan dibilang itu dongeng semata. Ya kan? Padahal ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka apabila ada orang yang bilang itu hanyalah dongeng dan bla 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 bla, biasanya itu muncul dari orang ateis, ya, yang tidak percaya akan Tuhan, yang tidak yakin akan adanya Tuhan. Kalau bukan oleh orang ateis, ya berarti orang yang kurang sehat saja seperti itu. Waduh, udah gak kebayang banget ya pas masuk surga gitu ya. Udah dikasih semua yang kita mau, bahkan apa yang kita bayangin udah ada gitu di depan mata kita sendiri. Udah gitu kita dikasih juga pelayan lagi. Tapi Bang Jo, apakah rumah yang di surga itu bahannya hanya terbuat dari berlian saja kah? Dikatakan bahwa di surga ini ada rumah-rumah, ya, rumah-rumah penduduk surga, ya, itu orang-orang yang masuk surga. Dan rumah-rumah ini katanya terbuat dari batu bata emas dan batu bata merah. Ada yang dari berlian, ada dari yakut merah, dan lain sebagainya. Intinya yang digunakan bahan-bahan bangunan di surga ini bukanlah batu bata biasa, ya. Dan dikatakan pula katanya, ya, surga ini dikelilingi oleh 3 aliran sungai. Ada sungai yang mengelilingi surga, sungai yang rasanya itu agak sedikit asin, ya, sungai yang rasanya seperti susu, dan sungai yang rasanya seperti madu. Sedangkan di dalamnya itu ada air terjun, ya, air terjun yang mengalir begitu derasnya, namun bukan air biasa. Tapi dikatakan itu adalah anggur, air anggur, seperti minuman alkohol, namun tidak memabukkan. Dan jangan salah bro David, di surga juga sama kayak di dunia, kependudukan ada, gitu. Rumah-rumah yang seperti tadi dibilang, ya, istana ada, istana di surga. Dan dikatakan di dalam istana itu cahaya bulan dan cahaya matahari nggak bisa masuk. Kenapa? Karena penghuninya adalah para malaikat yang sedang berzikir kepada Allah. Udah kalah cahaya juga sama cahaya malaikat, ya. Subhanallah. Dikatakan pula seluruh malaikat yang ada di dalam istana tersebut tuh terus memuji-muji nama Allah, ya. Berarti kan berzikir. Waduh, gak kebayang ya setiap ribuan malaikat gitu ya berzikir buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus Bang Jo, sungai-sungai yang tadi Bang Jo
gambarkan, kasih tahu ke saya, apakah kita pun bisa berenang gitu di dalamnya? Kan kayaknya seru juga tuh ya berenang. Nalar saya sebagai nalar manusia mungkin bisa, walau alam bisawab ya. Tapi apabila Bro David bertanya apa gitu, pasti kita bisa berenang di sungai-sungai yang ada di surga. Masalahnya saya belum mati, ya. Saya belum nyampe dunia kubur, belum juga terjadinya kiamat. Jalan satu-satunya kalau Bro Dev ingin tahu di surga itu nanti kita bisa berenang atau tidak, berarti harus nunggu dulu kiamat, lalu hari kebangkitan di padang mahsyar, lalu hari di mana seluruh umat manusia melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Itu jalan satu-satunya. Jadi bagaimana Bro Dev? Apa masih minat? Kalau masih minat berarti sudahi saja hidupnya. Ada-ada aja Bang Jo ini ya. Tapi tentu jelas kalau ada minat apakah ingin masuk ke surga, ya jelas saya juga ingin lah ya. Siapa sih yang gak mau masuk surga gitu kan ya? Nah, namun penting digarisbawahi, jangan kita beribadah hanya karena mencari surga. Maka ibadah kita berarti bukan karena Allah, karena ciptaan Allah, surga itu sendiri, ya. Makanya jangan usah memikirkan surga dan neraka. Yang harus kita pikirkan sekarang tuh, gimana caranya kita beribadah baik kepada Allah, hablum minallahnya yang baik, dan bagaimana kita berhubungan baik dengan sesama manusia, hablum minannasnya. Udah aja itu pikirin kita aman, ya. Hablum minannas, hablum minallah, hablum minannas, hablum minallah. Urusan surga neraka itu urusan Allah. Jangan kita beribadah hanya karena ingin surga. Namun bukan berarti juga kita tidak menginginkan surga, gitu ya. Menginginkanlah surga, hanya diniatkan ibadahnya jangan karena itu, gitu loh. So jangan gak usah dipikirin surga dan nerakanya, itu urusan Allah. Nanti keputusannya di padang mahsyar. Karena pada sesungguhnya, ya, karena pada kenyataannya orang yang meninggal sebelum hari kiamat, mereka pun gak di surga. Mereka berada di nikmat kubur dan disiksa kubur, ya. Jadi surga nanti di buminya itu secara massal di saat hari penghakiman, hari pembangkitan, hari pengadilan di padang mahsyar. Insyaallah wallahu a'lam bishawab. Oh iya Bang Jo bener juga ya. Semua juga tergantung pada niat kitanya masing-masing. Nah tapi Bang Jo, apakah kita di surga juga bisa berternak gitu, bisa menanam sesuatu gitu? Insya Allah bisa. Lagi pula nanam ini itu di surga cuma formalitas doang. Kenapa saya bilang formalitas? Ketika nanam sekarang, besok sudah tumbuh lagi, nanam lagi, tumbuh lagi, nanam lagi, tumbuh lagi, formalitas saja itu. Ya, karena sudah tidak ada lagi kesusahan, sudah tidak ada lagi kecemburuan, sudah tidak ada lagi kedengkian, sudah tidak ada lagi keiri hatian, kegalauan, sad boy dan lain sebagainya di surga. Di surga adalah saat dia bersenang-senang. Nah ini ada satu riwayat yang sangat gagah ya, menurut saya sangat keren. Tadi kan berhubungan dengan hewan peliharaan dan kendaraan. Kita diberikan kendaraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya kendaraan itu ada yang diberikan unta dan kuda-kuda. Tapi unta di sini tidak seperti unta di dunia. Unta di surga dia bisa jalannya begitu cepat, larinya begitu cepat, dan bisa loncat-loncat di atas pohon. Bayangin, ontanya seperti ontanya Hokage, seperti ontanya ninja, bisa loncat-loncat kemana-mana. Ada diriwayatkan pada waktu itu penghuni surga, ya, sedang berkumpul. Lalu mereka diberikanlah kendaraan seekor kuda. Kuda ini berwarna merah dan kuda ini bersayap. Kuda ini tidak pernah merasa lapar, tidak akan mengeluarkan kotoran, tidak akan pipis, tidak akan pup. Dikatakan pula kuda ini terbuat daripada berlian yakut, berlian merah. Dan mereka terbang. Ketika mereka sudah terbang, tiba-tiba penghuni surga mendapatkan kunjungan yang sangat istimewa. Siapa itu? Kunjungan dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ditanya, wahai penghuni surga, kalian ingin bonus dariku? Penghuni surga berseru, ya Allah, bonus apa lagi untukku? Ya Allah, engkau telah memberikan nikmat kepadaku, kebahagiaan kepada kamu, lantas apa lagi ya Allah? Allah langsung membuka seluruh hijabnya, yang jutaan hijab itu, dan di sanalah seluruh penghuni surga bisa bertatapan dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semua sujud, ya,
melihat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitu keren. Angkat semua kepala kalian. Ini bukan saatnya untuk beramal dan beribadah. Ini adalah saatnya untuk bersenang-senang. Wih, mantap kan? Allah itu sebenarnya humoris. Cuma kadang-kadang orang suka menyampaikan Allah tuh yang seram-seram. Azabnya, ini pada Allah tuh humoris orangnya. Allah itu ya Rahman ya Rahim. Gagah kan? Orang-orang lagi menunduk, Allah bilang, angkat kepala kalian. Maksudnya jangan bersujud. Angkat kepala kalian. Sekarang bukan waktu untuk ibadah, bukan waktu untuk beramal. Sekarang kalian waktunya untuk bersenang-senang. Lalu Allah menghembuskan angin yang begitu harum, semerbak seperti wangian kasturi. Akhirnya kuda-kuda itu yang sedang ditunggangi oleh para penghuni surga terbang, pada terbang sampai rambut-rambut penghuni surga itu acak-acakan, saking senangnya main. Sehingga mereka pulang kepada istri-istri mereka dalam keadaan rambut yang acak-acakan. Itu loh ya. Wih, kendaraannya juga di luar ekspektasi banget ya. Lamborghini juga lewat kayaknya ini mah. Gak ada bandingannya pokoknya, kayak Ferrari yang kayak gitu-gitu lah, lewat lah ya. Nah, nih Bang Jo, hewan peliharaan ini belum dibahas nih. Hewan peliharaan yang di surga itu apa sih? Dikatakan di surga kita memiliki burung yang berwarna hijau ya. Bentuknya kurang lebih tidak digambarkan ya, mendekati seperti merak. Ya. Namun burung ini bisa bernyanyi. Kita bisa request nyanyi. Orang lain mau nyanyi pakai MP3 ya, di surga enggak, burung suruh nyanyi. Aku mau nyanyi Avengers Sevenfold, tahu dia, Dear God, wah nyanyi dia. Kalau diceritakan memang seperti dongeng ya. Tapi kalau kita mendengar dengan iman, dengan sukacita, dengan rasa cinta kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi Muhammad. Namun apabila kita mendengarnya dengan rasa cinta, rasa hormat, rasa penuh kebanggaan kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak akan meragukan sedikit pun juga. Karena Allah tidak pernah berbohong, Allah tidak pernah mendongeng. Semua yang dikatakan oleh Allah adalah sesuatu hal yang akan terjadi dan pasti terjadi. Hanya tinggal menunggu waktunya saja. Nah Bang Jo, saya pengen nanya lagi nih. Apakah bidadari-bidadari yang di surga itu termasuk daripada istri kita juga nanti di surga? Iya. Untuk istri yang beriman, beramal solehah selama hidupnya, beriman dan bertakwa kepada Allah, berbakti kepada suaminya, maka dia bisa bersatu dengan suaminya di surga. Ya istrinya ada dengan dia, berkumpul bersama, ya bidadari pun dikasih. Pasti ada pertanyaan, cemburu dong istrinya? Enggak, di surga tuh udah nggak ada lagi cemburu, udah nggak ada. Karena seorang istri pun akan diberikan bidadara di surga, gitu loh. Syahwat apakah masih ada di surga? Ada, syahwat masih ada. Ingin makan, ingin main, punya rasa cinta. Yang sudah dihidangkan itu adalah kedengkian, kiri hatian, nafsu-nafsu yang tidak baik. Itu sudah dihilangkan. Dan luar biasa di surga itu ya, kita makan, tapi kita tidak pernah merasa mulas, tidak pernah mulas, tidak pernah mau pipis. Karena surga ini tempat yang indah dan suci, sehingga yang najis-najis sudah nggak ada di sana. Makanya di surga nggak ada toilet umum, nggak ada tuh. Nah nanti kita akan dikasih bidadari. Salah satunya adalah bidadari yang berupa cantik, anggun, cerdas, dan baik hati. Lalu dia suka bernyanyi, suaranya sangat merdu sekali. Ketika suaminya datang ya, dia bernyanyi kayak India gitu. Dia kelakuannya kayak India asli. Ketika suaminya datang ke tendanya ya, lalu di tenda masing-masing itu sudah disambut dengan seorang bidadari yang bernama siapa? Khairatun. Khaira ini begitu setia. Dia tidak pernah mau menatap selain suaminya. Makanya dia hanya diam di tenda, tidak pernah mau keluar. Kalau kita misalkan ya, kita sedang main-main gitu kan, maka Khairatun cuma nunggu aja di tenda. Nah lalu tidak sampai di sana, kita pun diberikan bidadari yang bermata belau, lebih besar yang hitamnya ketimbang yang putihnya. Itu adalah salah satu bidadari yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu ada juga bidadari yang dikatakan berbuah dada besar. Itu pun yang akan diberikan kepada kita. Makanya kenapa Allah menyuruh kita untuk menjaga syahwat dan nafsu di dunia,
Karena nanti di akhirat, di surga, engkau kuberikan yang dulu aku larang di dunia gitu loh. Di dunia mah itu mah kelas ecek-ecek misalnya kata Allah tuh. Sedangkan milikku anggur pun bukan anggurnya netizen. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku ku anggap. Apalagi cap orang tua, oh itu nggak level, nggak ada di sana. Nah terus Bang Jo nih, saya kan dengar gitu ya, suka baca gitu ya, bahwasannya di surga itu ada 6 jenis tempat tinggal gitu. Nah saya pengen tahu nih 6 jenis tempat tinggal di surga ini apa gitu. Yang pertama itu guraf ya. Itu bahkan ada dicatat di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 20. Gurafat ini dimaknai bangunan atau kamar-kamar yang tinggi. Nah dalam hadis Nabi disebutkan ya bahwa bagian luar bangunan itu bisa dilihat dari dalam. Dan bagian dalamnya bisa dilihat dari luar. Amazing kan? Jadi transparan gitu. Nah dikatakan bahwa tempat tinggal seperti itu diperuntukkan bagi orang yang baik ucapannya. Nah ingat ya, yang tidak pernah menghina, tidak pernah nyinyir, ya, yang berkomentarnya selalu baik, ya, netizen yang komentarnya selalu baik nih. Nah insya Allah menghuni bangunan ini. Kesatu, orang yang akan menghuni bangunan ini adalah orang yang bisa menjaga ucapnya. Yang kedua, orang yang selalu memberikan makanan dengan ikhlas kepada orang lain ataupun orang yang sedang kesusahan. Ya. Dan yang ketiga, orang yang sering mengerjakan puasa. Dan yang keempat, orang yang sering melaksanakan sholat malam ketika orang lain sedang tidur. Dia akan dihadiahi oleh Allah suatu bangunan yang disebut dengan guraf. Insya Allah. Dan yang kedua, di dalam sebuah hadis Nabi dinyatakan ada satu istana. Istana ini namanya Istana Mutiara Berongga. Nah, dalam hadis Nabi dinyatakan istana ini diperuntukkan khusus untuk orang-orang mukmin dan ini terbuat daripada mutiara. Nah, mutiara-mutiara yang berongga. Panjangnya istana ini, jangan kaget ya. Panjangnya nih ya. Panjangnya saja sudah 60 mil satu bangunan istana itu. Dan yang ketiga yaitu bangunan-bangunan seperti rumah-rumah ya. Seperti yang dikatakan oleh sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, orang yang membangun masjid maka akan Allah hadiahkan sebuah bangunan rumah di surga untuk dia. Hal yang sama juga disebutkan dalam hadis lain, rumah-rumah ini, bangunan-bangunan mewah ini adalah untuk orang-orang yang sering mengucapkan Alhamdulillah dan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika anak dia meninggal dunia. Dan apa nama rumah itu? Rumah itu diberi nama oleh Allah Alhamdulillah. Makanya apabila kita tidak bisa membangun masjid, maka cukuplah perbanyak amalan kita dengan mengucap Alhamdulillah. Lalu ketika anak kita meninggal ataupun kita dapat musibah, maka ucapkanlah Innalillah ya. Ketika kita dapat nikmat, sering-seringlah berkata Alhamdulillah. Ketika kita dapat hal yang tidak menyenangkan, maka berucaplah Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka insya Allah dengan keistiqomahan sering membaca itu, Allah janjikan akan diberikan bangunan yang bernama Alhamdulillah. Lalu yang keempat, ada bangunan yang bernama Istana Batang Mutiara. Nah dikatakan istana ini hanya diperuntukkan bagi Siti Khadijah binti Khuwailid. Ya. Siapa itu? Itu istrinya Nabi Muhammad SAW yang paling berjasa kepada beliau di dalam berdakwah. Dalam hadis lain juga diriwayatkan istana dari mutiara ini untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi katakanlah istana batang mutiara ini adalah untuk Siti Khadijah dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan yang kelima adalah istana emas. Nah, istana emas ini ada di surga. Katanya diperuntukkan untuk Umar bin Khattab sebagaimana dikatakan dalam salah satu hadis Nabi. Ya, saking bersinarnya dan indahnya dalam hadis lain dikatakan ya, istana ini adalah berwarna putih, saking bercahayanya. Nah, dikatakan bahwa istana emas di surga ini hanya dimasuki oleh Nabi ya,
yang ke satu oleh anbiya, para nabi, yang kedua oleh orang-orang yang jujur, yang ketiga oleh orang yang mati syahid, dan yang keempat oleh pemimpin yang adil. Nah, kenapa Umar bin Khattab salah satunya akan menghuni ini? Karena beliau sebagai pemimpin yang adil. Lalu yang terakhir, bangunan ini disebut sebagai istana cahaya. Nah, menurut sebuah hadis ya, istana cahaya ini diperuntukkan untuk orang yang selama hidupnya, selama dia di dunia, selalu melaksanakan salat tarawih pada malam ke-21. Nah, hal tersebut memang merupakan salah satu keutamaan tarawih menurut para ulama. Nah, itulah 6 bangunan, salah satu gambaran 6 bangunan yang ada di surga. Yang dikatakan bahwa keseluruhan bangunan pada umumnya yang ada di surga itu, ya, tidak ada kesedihan di dalamnya, melainkan tentang kenikmatan dan keabadian yang tidak pernah ada di dunia ini. Udah nikmat abadi pula. Oh iya, jadi begitulah ya. Terima kasih ya untuk Bang Jo yang sudah kasih tahu gambaran dari surga ini. Nah, namun perlu saya ingatkan kembali ya, bahwa beribadahlah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena surga. Sebab sebagaimana indahnya itu surga, itu tetaplah hanya ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian ya Astralizer untuk pembahasan kita kali ini. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Dan yang belum subscribe, mohon di-subscribe ya agar rezeki kalian lancar. Jangan lupa untuk like, share, dan juga komennya. Selamat menembus batas logika. Assalamualaikum dan salam rahayu.